Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bu Indi selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Dan selamat pagi juga saya ucapkan untuk rekan-rekan kelas E5 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Warmadewa. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungannya. Saya Putu Serli Aryani, perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan membagi anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Baik, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Saya sendiri, Putu Serli Aryani, akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Rekan saya, Nilo Putu Siska Ekayanti, akan menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. Yang ketiga, Nikade Nopiswan Dewi, rekan saya, akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 4. Dan yang terakhir, Niko Mangbudiari akan menjawab pertanyaan nomor 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi. Jadi di sini saya mendapatkan 3 faktor pendorong utama. Yang pertama, semakin meningkatnya perdagangan internasional dan bisnis internasional. Contohnya itu kegiatan ekspor dan impor antar negara. Dan yang kedua, liberalisasi perdagangan atau dihilangkannya hambatan-hambatan perdagangan antar negara seperti penurunan tarif bila melakukan ekspor dan impor, dan juga penghilangan hambatan lain seperti kuota dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penguatan link perdagangan dan investasi antar region atau benua. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan soal bagaimana investasi langsung asing atau FDI dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir. Jadi dapat dikatakan pola perdagangan dan arus masuk FDI di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah demi mempermudah investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Seperti kemudahan layanan investasi 3 jam, tax allowance dan holiday lebih cepat, alat transportasi tanpa PPN, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik terikat, pengurangan pajak dan bunga deposito, perampingan izin sektor kehutanan, dan yang sedang hangat-hangat sekarang ini, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang dikatakan dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia meskipun terjadi banyak polemik. Saya Kadek Nopiswan Dewi, NPM 18321220034. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1, yaitu apa sajakah tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara. Yang pertama, yaitu memiliki keterkaitan yang tinggi satu sama lain, yang berarti kinerja ekonomi suatu negara akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara lain. Yang kedua, memiliki ekspor dalam jumlah yang besar dan investasi bisnis dalam jumlah besar di negara lainnya. Yang ketiga, ekspor akan tetap stabil atau lebih tinggi apabila kondisi ekonomi baik. Yang keempat, pertumbuhan GDP global yang positif setiap tahun. Yang kelima, penguatan link perdagangan atau investasi antar region atau benua. Yang terakhir, yaitu globalisasi yang signifikan. Baik, selanjutnya nomor 4. Kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori ini dan bagaimana perbedaannya satu sama lain. Yang pertama ada Free Trade Area, yaitu perjanjian formal antar beberapa negara yang sepakat untuk menurunkan atau mengeliminasi bea cukai dan hambatan non-tarif pada perdagangan antar negara-negara. Yang kedua yaitu Custom Union, yang merupakan move untuk mengurangi atau menghindari adanya kecurangan dari negara-negara member yang menghindar dari pembayaran. Yang ketiga, Common Market, yaitu negara member yang mengeliminasi semua hambatan perdagangan antar negara-negara member. Dan mereka juga mengadopsi atau menentukan tarif eksternal yang sama bagi negara-negara non-member
yang memasarkan produknya di negara member tersebut. Keempat, yaitu monetary union, yang merepresentasikan dari integrasi ekonomi regional, di mana mereka mengadopsi satu mata uang yang sama dalam satu region yang dilakukan oleh European Economic Community dengan mata uang euro. Yang terakhir, yaitu political union. Negara-negara dalam satu region tidak hanya membentuk satu kesatuan ekonomi, tapi juga membentuk satu kesatuan politik. Perbedaan dari masing-masing kategori ini yaitu ada yang pertama yaitu free trade area, yaitu negara non-member dapat mengekspor produk ke negara member dengan eksternal tarif paling rendah, dan mereka menghindari pembayaran tertinggi apabila mereka menuju ke negara tujuan secara langsung. Yang kedua yaitu custom union, yaitu negara yang menghindari eksternal tarif paling tinggi. Yang ketiga yaitu common market, yaitu negara member yang mengeliminasi semua hambatan perdagangan dan dapat menghilangkan hambatan pada arus modal dan arus kerja antar negara-negara member. Yang keempat yaitu monetary union, yaitu merepresentasikan dari integrasi ekonomi regional dan mengadopsi mata uang yang sama dalam satu region. Yang kelima yaitu political union, yaitu memiliki masyarakat yang cenderung menolak political union ini dikarenakan untuk melindungi lapangan pekerjaan mereka dan juga hak-hak tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya Niko Mangbudiari, NPM 1832 12 20 18. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara-negara lain? Jawabannya penting, karena yang pertama, neraca pembayaran merupakan faktor dalam permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Misalnya, jika arus keluar melebihi arus masuk, maka permintaan mata uang di pasar domestik kemungkinan besar akan melebihi pasokan di pasar valuta asing. Ceteris paribus. Yang kedua, data neraca pembayaran suatu negara mungkin menandakan potensi negara tersebut sebagai mitra bisnis lagi seluruh dunia. Yang ketiga, data neraca pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja negara dalam persaingan ekonomi internasional. Neraca pembayaran memperhitungkan pembayaran untuk ekspor dan impor, barang, jasa, modal keuangan, dan transfer keuangan suatu negara. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Niluh Putusiska Ekayanti, NPM 183 212 2015. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu faktor-faktor yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional adalah faktor pertama, yaitu the force of economies of scale. Artinya, perusahaan multinasional ini ingin mencari economies of scale, di mana apabila mereka memproduksi dalam jumlah yang lebih besar, mereka dapat menekan variable cost menjadi lebih rendah, sehingga harga produknya dapat ditekan, sehingga harga produknya menjadi kompetitif secara global. Yang kedua, faktor kedua, yang meningkatkan jumlah skala perusahaan multinasional dan eksistensinya secara global adalah hambatan-hambatan perdagangan dan investasi yang semakin menurun di seluruh negara di dunia, baik dalam tarif maupun hambatan-hambatan non-tarif seperti kuota dan lain sebagainya. Faktor ketiga, need to be close to market, atau keinginan untuk bisa lebih dekat dengan pasarnya, sehingga mereka membuka fasilitas produksi di negara-negara tujuan untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan di negara tersebut. Faktor keempat atau faktor yang terakhir adalah semakin berkembangnya teknologi di banyak negara di seluruh dunia mendorong mereka untuk memasuki negara-negara tersebut untuk berinvestasi di sana. Nomor 7, apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional?
Jawabannya menurut saya ada. Mungkin bisa dilihat di faktor sosial dan budaya, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing, kestabilan politik, kegiatan ekspor atau impor yang terhambat atau terkendala di tarifnya, dan juga perubahan kurs mata uang. Sekian jawaban dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun jawaban, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Om Santi Om.